Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Keadaan dunia sekarang ini telah menjadi semakin kacau karena berbagai hal besar. Dua dari sekian banyak pemicu kekacauan itu adalah Luffy dan Sabo. Seperti yang kita tahu, Luffy berhasil mengalahkan Kaido dan menjadi Yonko baru. Dia pun memiliki foto baru di poster buronannya yang menampilkan wujud Dewa Matahari Nika. Sedangkan Sabo, dia merusak simbol cakar naga di Mary Joyce, membawa pergi Kuma dari sana, serta dituduh membunuh Raja Cobra. Hal tersebut membuat nama Sabo semakin terkenal dan dijuluki sebagai Kaisar Api. Luffy dan Sabo memang telah menjadi orang yang luar biasa. Namun, mereka masih sangat muda dan butuh bantuan dari orang lain agar bisa terus maju. Orang-orang yang akan membantu mereka tentu harus orang yang hebat dan berpengalaman. Luffy akan mendapat bantuan dari gurunya, orang yang juga merupakan mantan wakil kapten dalam bajak laut Roger. Tentu kita tahu orang itu adalah Rayleigh, sang raja kegelapan. Sedangkan Sabo, dia akan dibantu oleh ketuanya, yaitu pemimpin pasukan revolusi, Monkey D. Dragon. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas rencana besar Rayleigh dan Dragon, serta pertemuan Dewa Matahari dan Kaisar Api. Dalam chapter 1053, Gorosei protes tentang foto baru Luffy yang ada di poster buronan miliknya. Sebab foto tersebut menampilkan wujud Luffy dalam mode Nika. Hal itu tentu akan menarik perhatian dari orang-orang. Selama ini, banyak orang tahu Luffy adalah pengguna kekuatan buah iblis Paramecia Gomu Gomu no Mi. Namun, dengan beredarnya foto tersebut, publik akan melihat perubahan wujud Luffy, sehingga mereka tahu bahwa Luffy sebenarnya pengguna buah iblis Zoan mitologi. Hal tersebut akan membuat orang-orang penasaran kekuatan Zoan mitologi apa yang dimiliki oleh Luffy. Semakin banyak yang penasaran, maka semakin banyak pula orang yang ingin mencari tahu. Walaupun pemerintah dunia telah berhasil menutupi soal itu, tapi tetap saja pasti ada orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Salah satu orang yang tahu tentang Nika adalah Rayleigh. Melihat Luffy telah bisa berubah ke dalam wujud Nika, maka Rayleigh pun akan mulai bergerak. Sebab bisa masuk ke dalam wujud Nika menandakan bahwa Luffy sudah siap untuk menjadi Joy Boy yang baru. Memasuki mode Nika memang erat kaitannya dengan menjadi Joy Boy, karena saat kekuatan buah iblis Luffy mencapai tahap awakening di Pulau Onigashima, Zunisha yang berada di dekat Wano bisa mendengar suara drum dari jantung Luffy, yang mana hal itu membuat Zunisha mengira sang Joy Boy sudah kembali. Itu artinya, Joy Boy pada masa lalu juga merupakan pengguna buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika yang telah mencapai tahap awakening juga. Bajak laut Roger memang menanti kedatangan sang Joy Boy. Mereka sempat membahas tentang hari di mana Joy Boy akan muncul. Rayleigh sebagai mantan wakil kapten bajak laut Roger sekaligus guru bagi Luffy tentu akan segera bergerak ketika tahu Luffy telah memperlihatkan tanda awal untuk menjadi Joy Boy. Walau memiliki kekuatan luar biasa dan takdir yang besar, tapi Luffy masih belum tahu apa-apa tentang hal itu. Luffy tidak mengerti tentang mode Nika, sehingga dia hanya menyebut itu sebagai Gear 5. Luffy juga masih belum memahami apa sebenarnya Joy Boy itu dan apa tugas penting yang akan diemban oleh sang Joy Boy. Maka dari itu, Rayleigh sebagai orang yang telah mengetahui berbagai hal penting tersebut pasti akan membantu Luffy. Rayleigh akan memberikan Luffy saran dan pilihan, sehingga pada akhirnya nanti tetap saja semua tergantung pada Luffy. Sama hanya ketika Rayleigh melatih Luffy 2 tahun lalu, kali ini juga Rayleigh tidak akan memaksa Luffy untuk mau menerima latihan darinya, melainkan Rayleigh akan membiarkan Luffy yang mengambil keputusan mau berlatih atau tidak. Nanti pun Rayleigh akan memberikan Luffy arahan tentang apa yang harus dia lakukan sebagai orang yang menjadi Joy Boy yang baru. Namun, tetap semua keputusan berada di tangan Luffy. Pertemuan kembali Luffy dan Rayleigh akan menjadi salah satu hal yang sangat menarik.
Bukan hanya Rayleigh, tapi para kru Roger lain yang masih hidup pun mungkin juga akan mencari Luffy ketika melihat poster baru Luffy dalam wujud Nika itu. Mereka semua akan berada di pihak Joy Boy yang baru, sebab Joy Boy yang baru adalah orang yang dinantikan oleh Roger. Walau Roger sudah mati, tapi semangat dan harapan Roger tentu masih hidup di hati para mantan krunya. Sisa-sisa bajak laut Roger itu akan menjadi sekutu Luffy. Mereka akan memakai kekuatan mereka untuk melindungi Luffy. Sebab sekarang ini pemerintah dunia dan angkatan laut pasti akan lebih serius dalam memburu Luffy. Selain itu, para legenda yang tahu tentang Nika juga berkemungkinan besar akan mulai bergerak untuk mengincar Luffy. Luffy sekarang ini memang sudah menjadi semakin kuat. Namun, di tengah keadaan dunia yang kacau dan ada terlalu banyak musuh yang mengincar Luffy, maka Luffy butuh bantuan juga. Kekuatan dari sisa-sisa bajak laut Roger itu tentu akan sangat berguna dalam membantu Luffy. Mereka akan terus menjadi sekutu Luffy hingga pada akhirnya nanti Luffy berhasil menemukan One Piece. Namun sebelum itu, masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Sepertinya Rayleigh telah membuat rencana besar dengan seseorang. Orang itu adalah Dragon. Kira-kira inilah alasan mengapa Rayleigh dan Dragon bisa terkoneksi. Seperti yang kita tahu, saat bajak laut topi jerami diserang oleh Kizaru 2 tahun lalu, Rayleigh datang membantu. Namun, di sana ada Kuma yang membuat bajak laut topi jerami terpisah satu sama lain. Dalam chapter 591, terungkap bahwa Kuma berbisik kepada Rayleigh tentang dirinya yang merupakan bagian dari pasukan revolusi. Sehingga terungkap bahwa tujuan asli Kuma adalah untuk menolong bajak laut topi jerami. Setelah kejadian itu, Kuma bahkan datang ke tempat Rayleigh untuk membahas soal Luffy. Mungkin sebelum Kuma kehilangan ingatan, dia terlebih dahulu telah memberitahu Dragon tentang Rayleigh yang membantu Luffy di Pulau Sabaody. Jadi, pada suatu ketika setelah pertemuan Kuma dan Rayleigh, giliran Dragon yang diam-diam datang menemui Rayleigh. Mereka membahas tentang Luffy dan masa depan dunia. Dragon akan bertanya mengapa Rayleigh melindungi Luffy. Rayleigh pun akan menjelaskan alasannya, karena Luffy adalah orang yang berpotensi untuk membawa era baru. Dragon pun akan menceritakan tentang pasukan revolusi yang juga menantikan era baru bagi dunia. Pada akhirnya, Dragon dan Rayleigh bersepakat bahwa pada saat yang tepat nanti, Luffy harus bertemu dengan Dragon. Saat yang tepat itu telah menjadi semakin dekat sekarang ini, mengingat Luffy sudah memperlihatkan petunjuk jelas bahwa dia adalah Joy Boy yang baru dengan berhasil memasuki mode Nika. Di sisi lain, Sabo sebagai Kaisar Api telah membuat 8 negeri memulai revolusi. Akan semakin banyak negeri-negeri yang melakukan pemberontakan. Nama besar Sabo sangat bagus dalam memberi pengaruh, tapi tetap saja Dragon akan menjadi orang yang menuntun Sabo. Dragon juga akan memanfaatkan momentum untuk membuat pasukan revolusi menjadi semakin besar, serta untuk membuat semakin banyak orang yang sadar terhadap kebusukan pemerintah dunia. Dragon akan lebih banyak muncul bersama dengan Sabo, sehingga orang-orang akan lebih tahu tentang pasukan revolusi. Saat pasukan revolusi telah semakin besar, Dragon akan segera bertemu dengan Luffy. Rayleigh lah yang akan menjadi penghubung antara mereka. Luffy sebenarnya tidak peduli untuk bertemu dengan sang ayah, tapi Luffy akan tertarik untuk bertemu kembali dengan Sabo. Dalam kru Luffy juga ada Nico Robin yang menghabiskan masa time skip bersama pasukan revolusi. Robin pasti senang untuk bertemu lagi dengan mereka. Pertemuan tersebut mungkin terjadi setelah arc Egghead berakhir. Pertemuan itu akan sangat menarik karena Luffy sang Dewa Matahari akan bertemu kembali dengan Sabo sang Kaisar Api. Pertemuan tersebut akan menghasilkan aliansi antara bajak laut topi jerami dengan pasukan revolusi. Dragon dan Rayleigh adalah otak di balik aliansi itu, tapi Luffy dan Sabo sama sekali tidak akan keberatan. Malah Luffy dan Sabo akan senang karena mereka bisa saling membantu. Seperti aliansi pada umumnya, aliansi bajak laut topi jerami dan pasukan revolusi pun pasti memiliki tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Menjatuhkan pemerintah dunia tentu merupakan tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak, karena memang penghalang terbesar kedua kelompok tersebut adalah pemerintah dunia.
Nah itu tadi, teori admin tentang rencana besar Rayleigh dan Dragon, serta pertemuan Dewa Matahari Nika dengan Kaisar Api. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.